Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur Allah Subhanahu wa taala salam Rasulullah Muhammad SAW. Para ayah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk diskusi pada siang hari ini. Judulnya berat sebenarnya, yaitu bagaimana dia menanamkan karakter kepada anak kita. Ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bicara soal karakter ini? Karena dari banyak penelitian, dari banyak fakta yang kita dapatkan di Indonesia khususnya, ada orang mengistilahkan bahwa tanpa kita menafikan bahwa banyak sekali anak yang berprestasi, anak yang baik, tapi sebagian besar dalam data itu ada lebih dari 50,4 juta anak kita yang bermasalah secara karakter, bermasalah secara psikologis. Banyak para ahli mengatakan, para peneliti mengatakan bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang miskin secara lahir, miskin secara batin. Apakah itu termasuk anak-anak kita? Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk dari anak-anak kita itu lahir dari seorang ayahnya yang selama ini berprinsip hanya mencari uang saja dan tidak peduli dengan persoalan penanaman akhlak dan karakter? Wallahu a'lam. Apakah anak-anak itu lahir yang kita sebut dengan generasi yang hilang itu? Generasi yang hilang itu adalah generasi yang mantan biologisnya mendahului mantan mental. Jadi sebuah generasi yang secara fisik, secara jasad itu badannya besar, itu ayah dan bunda, punggung besar secara biologis, tetapi secara mental itu sangat rendah, sangat mundur sekali mental. Dan seperti ayah bunda ketahui juga bahwa di Indonesia ini fakta ini nggak bisa kita pungkiri. Dinas mengatakan bahwa orang Indonesia itu 23 tahun usia biologisnya, usia psikologisnya 11 tahun. Jadi 23 tahun usia biologis, 11 tahun usia psikologis. Jadi kalau ada yang punya teman kerja umurnya 40 tahun tapi banyak sikapnya seperti anak umur 20 tahun, jadi harap makruh. Jadi kalau ada teman kerja ayah jangan kecewa, dia begitu enjoynya dengan karakternya dia, cari muka, ngomongnya hebat tapi kerjanya enggak, suka ngorbanin orang lain dan lain-lain, sikap-sikap yang seperti itu hanya dilakukan oleh anak umur 20 tahun pada umurnya sudah 40 tahun. Jangan heran kata Dinas, kalau kita melihat di berbagai pejabat-pejabat kita atau orang yang kontinuitas kita umurnya sudah 60 tahun tapi bersikapnya seperti 30 tahun. Karena itu yang terjadi di Indonesia. Dan seperti itulah kita membesarkan dan mengasuh anak-anak kita. Nah, kenapa kita bilang generasi yang hilang? Karena kalau kita melihat suksesnya Tarbiyatul Awlad di Islam yang seperti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang mulia, kisah suksesnya itu satu saja, yang mudah, satu saja. Kalau kita mengasuh mendidik anak kita, dikatakan sukses itu satu, ukuran ini. Mata mentalnya lebih dahulu di mata biologis. Kita bisa melihat generasi mulia di zaman sahabat itu, bagaimana umur 9-10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu adalah seorang anak yang berumur 9-10 tahun tapi dia sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya sekarang itu ada persoalan di umur anak 20 tahun. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berdiskusi, menegakkan kedisiplinan, menegakkan komunikasi dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Anas bin Malik itu umur 9-10 tahun sudah Rasulullah ajak untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya melihat Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sekarang, setidaknya saya melihat keluarga saya di mana dan sedang apa anak saya yang sudah berumur 9-10 tahun. Apa yang sedang saya berikan? Janji apa yang saya berikan? Ketika tumbuh badannya besar, saya sangat senang sekali, tetapi dia belum bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan untuk menyelesaikan masalahnya di pribadi, persoalan yang sangat sederhana. Kalau kakinya nggak ada, ketika dia pulang sekolah makanan nggak cocok, dia marah, dia nangis, dia ngambek. Umurnya sudah 9 tahun, umurnya sudah 11 tahun. Nah, ini kemudian kalau kita mudah-mudahan tersepakat, kalau kita baca sirah, bahwa di dalam Tarbiyatul Awlad Islamiyah itu bahwa usia produktif itu umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun itu umur di mana
seorang anak manusia secara Islam harusnya ada beberapa aspek kepribadiannya matang. Dari mana yang kita mengambil? Dari proses seperti Usama dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Di umur 15 tahun, Usama dan sahabat-sahabat yang lain itu sudah mendaftarkan diri untuk berjihad. Jadi mendaftarkan diri untuk berjihad, artinya beberapa ahli fadri di Amerika Serikat melakukan penelitian. Waktu saya diberi kesempatan untuk sama-sama mengisi di konferensi ayat sebelumnya di Singapura beberapa bulan yang lalu, saya diskusi dengan para ahli fadri di Amerika Serikat. Anehnya dan lucunya dari ini membuat saya jadi miris bahwa hampir semua buku-buku fadri di Amerika Serikat ini ditulis berdasarkan surat Al-Quran, terutama surat Luqman. Dan mereka mengatakan bahwa semua rujukan usia produktif atau apa saja itu dilihat dari bagaimana proses terbentuk aulad Islamiyah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslim dalam mengasuh dan pendidikan anak. Nah, tadi saya mengatakan Usama itu diteliti oleh beberapa orang ahli fadli. Kenapa seorang Usama umur 15 tahun itu bisa mendaftarkan diri untuk berperang dengan segala konsekuensi berperang itu? Artinya dia di sana berarti dia kepikiran, dia udah tahu lah ya pasti dia bahwa itu bisa jadi hidup atau mati. Bisa jadi nanti dia kena panah atau apa. Berarti sudah selesai persoalan. Dan satu lagi itu diteliti oleh para ahli fadli yang Amerika Serikat itu, kenapa Usama itu mendaftar secara pribadi, bukan didaftarkan oleh orang tuanya, kalau kita daftar oleh yayasannya atau apa saja. Kita mendaftar sekolah saja, tahun umur 15 tahun, kita harus rame-rame untuk daftar ke sekolah. Ini dia berjihad. Kata ahli fadli ini dikatakan bahwa di umur 15 tahun Usama itu ada beberapa aspek pertemanan sudah matang. Nanti kita akan bicara salah satu aspek itu adalah akhlak atau karakter. Nah, dari mana akhlak karakter itu? Sebagian besar dari dulu, dari sejarah, dari zaman, dari kajian-kajian kajian sekarang dikatakan bahwa yang menanamkan karakter, yang membiasakan karakter, yang paling hebat, yang paling ditunggu oleh anak-anak itu adalah ayah. Gitu ibu yang terakhir. Jadi ayahlah yang disukai oleh para anak untuk menanamkan akhlak mereka. Nah, yang kemudian persoalan kita sekarang adalah bahwa kita menjadi angkatan 66 atau angkatan 6 sampai 10 atau apa, berangkat jam 6 pulang jam 6 atau pulang jam 9 atau pulang jam 10. Kapan kita menanamkan akhlak dan karakter ini? Tadi kita akan bahas ada namanya akhlak dasar. Akhlak dasar itu adalah semuanya Allah memberikan dia ada di umur 0 sampai 10 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Semua akhlak dasar itu adalah yang benar. Jadi kita akan bahas. Baik. Nah, kita bahas gimana caranya kita menanamkan akhlak mulia pada anak kita. Ya, akhlak ini dari diri saya saja adalah apa adanya kita saat tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Allah saja yang melihat kita. Ini ideal. Ini yang kita mau tanamkan anak kita secara berproses. Kemudian dia dalam proses bakar untuk anak-anak, tapi bukan 100% masa depan bangsa ini juga ini. Jadi kalau begitu hebatnya kita melihat kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalau semua aparat negara yang berurusan dengan 0 sampai 15 tahun, apakah itu pendidikan usia dini, SD atau apa, semua yang berkaitan dengan 0 sampai 15 tahun itu bagi beliau kalau itu kompensasi uang. Setiap guru TK atau PAUD atau SD di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz gajinya paling gede. Kalau kita poskan rupiahkan itu gaji di zaman Umar bin Abdul Aziz itu gaji guru TK SD 90 juta per bulan. Kenapa ini? Ini adalah salah satu terjemahan bagaimana Umar bin Abdul Aziz memandang Allah, memandang sumber Allah, kemudian memandang Rasulullah untuk mengasuh dan didik anak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW bahwa ternyata usia terbaik itu ada di umur 0 sampai 15 tahun. Jadi kalau kita mau, saya 3 tahun yang lalu saya sudah bicara di sini juga bahwa kalau mau sesuatu kita mau habis-habisan, kita mau hebat-hebatan, itu kita harus mengasuh dan didik anak itu yang nggak boleh main-main di umur 0 sampai 15 tahun. Apalagi di umur 0 sampai 5 tahun, apalagi di umur 0 sampai 10 tahun. Jadi kita akan lihat bagaimana karakter itu, bagaimana akhlak itu ada di umur 0 sampai 10 tahun sangat luar biasa. Baik. Kemudian akhlak itu ada akhlak dasar atau karakter dasar. Karakter dasar itu semua itu baik yang dari Allah SWT. Bahkan dalam sebuah kajian
bagaimana struktur otak bekerja, otak anak kita itu mayoritas sebenarnya menolak segala sesuatu yang negatif. Semua yang negatif ditolak oleh otak anak. Nah, baik. Nah, akal dasar ini itu hanya mudah ada di umur 0 sampai 10 tahun. Itu akal dasar itu sangat dominan. Tapi persoalannya adalah akal dasar ini kalau kita tidak maintain, kalau kita tidak memberikan stimulan atau treatment yang baik di umur 0 sampai 10 tahun oleh ayah dan ibunya, maka di umur 10 sampai 15 berikutnya akan ada yang kita sebut dengan akhlak tertukar. Nah, akhlak tertukar ini adalah akhlak dasar yang tadinya baik, itu karena pengaruh eksternal, kemudian menjadilah akhlak dasarnya hilang, dan mulailah akhlak atau karakter yang tidak benar itu datang. Ini catatan dari ayah. Ketika ayah hanya berprinsip atau ibu berprinsip bahwa saya cari uang, tapi kemudian kita lupa membentuk ruh anak kita di umur 0 sampai 15 tahun, kita berpikir bahwa di umur 0 sampai 15 tahun itu yang kita bentuk adalah ini anak kita. Bagaimana dia juara, bagaimana dia kognisinya bagus, bagaimana dia cari uang sekolah, tempat ini, les, tapi kita lupa membentuk yang ini, yang diajukan oleh Taqiyyatul Aulad di Islam yang ini. Apa yang kita kalau para ayah dan ibu, kalau dia memang konsentrasinya di umur 15 tahun berakhlak dan karakter, pastilah setiap pagi ke anaknya, dia tanya ini anaknya, bukan ini anaknya. Kalau ini anaknya, dia akan tanya, nah, hati-hati ya sekolah ya, PR berapa? Bagaimana kerja PR? Ini yang kan? Padahal dalam Taqiyyatul Aulad itu seperti Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, mana yang jauh buat? Tazkiyatun nafs awalan, aku alimul kitab awalan, atau tazkiyatun nafs? Allah menjawab, bukan alimul kitab, bukan stimulan kognisi, tapi Allah menjawab, tazkiyatun nafs awalan, summa alimul kitab. Jadi inilah ya, ilmu 10 sampai 15, karena bentukan ini adalah pengaruh dari luar. Ketika ayah nggak peduli dengan apa yang ditonton oleh anaknya, ketika ayah nggak peduli ketemu dengan anaknya dalam waktu yang sangat kecil, tapi ayahnya nggak menceritakan tentang Rasulullah SAW, nggak menceritakan tentang sahabat, nggak berdiskusi tentang akhlak, apa yang terjadi hari ini, nah, kita pulangin terlambat malam, sudah bangun, kita bilang Assalamualaikum ayah, Waalaikumsalam, alhamdulillah, nah, apa yang kamu ceritakan ke ayah hari ini? Apa yang kamu ceritakan hari ini? Nah, ini nggak ada budak ini yang katanya. Ayah muda menurut saya boleh nanya PR, boleh, tapi nanti nomor 16. Karena ini yang dibutuhkan anak kita. Di umur itu ini yang dibutuhkan umur 15 tahun. Nah, nanti ayah juga di umur 16-17 kemudian anak bentukannya akan menjadi kepribadian. Dan kepribadian itu sudah terlemas dalam diri anak kita. Dia sudah sangat susah berubah. Saya tidak mengatakan tidak bisa dirubah, sangat bisa dirubah, tapi dia sudah sangat susah berubah. Kenapa? Di umur 16-18 itu anak-anak kita, bagi dia orang tua itu sudah nomor sekian. Saya ngomong dengan anak saya umur 17 tahun yang ada. Saya bilang, Mas Dilan, ayo mau bicara sebentar. Ini lihat jam. Lama gak ya? Kali dia bagi dia udah. Jadi itu rasanya ya, kesini rasanya Allah kemana semakin saya cari uang. Untuk apa saya cari uang? Nangis sebenarnya. Ya Allah gitu ya. Karena ada Rasulullah di hatinya. Kenapa ada Rasulullah? Selama 0 sampai 16 tahun dia tidak pernah menyaksikan ayahnya bercerita tentang Rasulullah. Dari mulut ayahnya tentang Rasulullah SAW. Tidak pernah dia. Dia tidak pernah melihat dari sosok ayahnya itu bercerita tentang sahabat yang hebat itu. Kemudian ayahnya mengalir air matanya di sini. Tidak pernah dia lihat. Hatta sampai 17 tahun. Jadi saya nggak marah lagi, saya gini aja. Namanya. Saya bilang, Mas, maaf nih, Mas, itu kamu, Mas. Saya bisa loh. Aduh, ini aku janjian usaha, saya nggak ada BM. Memang langsung baik, kita teruskan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk persoalan agar kita nanti tidak menyesali yaumul hisab, agar kita nggak menyesal bahwa nanti kita nyari uang, benar habis waktu kita tenaga kita nggak memberikan apa-apa karena kita kecuali uang. Ya, baik. Yang pertama katanya adalah mari kita kenali paham diri sendiri. Ini ayat yang mudah bisa baca di mana-mana. Yang apa yang pertama, cek paradigma ayat ini. Paradigma maksudnya apa? Apakah kita sudah melaksanakan, berproses melaksanakan bahwa metode pengasuhan di rumah tangga kita ini kita merujuk pada apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
Atau selama ini apa adanya saja yang diserahkan aja. Jadi dia tumbuh jadi sekarang udah 3 tahun, alhamdulillah. Sudah 5 tahun ya udah alhamdulillah. Tapi di umur itu, dan Jalalatul Aula itu ayat bunda, setiap umur, setiap detik anak kita itu adalah dia membutuhkan hidayah, dia membutuhkan pola, dia membutuhkan treatment yang khusus. Anak umur 3 tahun susah, nggak bisa kita memuji anak umur 3 tahun sama dengan anak umur 7 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Anak ayah umur 18 tahun nggak bisa yang melakukan bangunnya paginya sama dengan adik TK. Gitu ya. Adik TK dibangun, gitu. Anak ayah umur 18 tahun juga bisa berbangun gitu, gitu. Anak TK senang ayah. Kalau ayah semakin atraktif, semakin senang TK. Tapi karena ayah umur 18 tahun, ayah bilang gitu, gitu. Tersinggung dia. Karena di umur itu dia membutuhkan penghargaan. Dia membutuhkan tanggung jawab. Karena umur itu dia membutuhkan pujian. Jadi ayah dan bunda ketika dia membutuhkan pujian, ayah juga memberi pujian. Kalau dia perempuan, dia suatu saat nanti di luar dia mendapat pujian, habislah. Akhirnya kemudian berkomunikasi KPAI dan suatu hal yang besar di Indonesia di lembaga penelitian bahwa anak SMP di Indonesia sudah melakukan hubungan suami istri 62,7%. Seperti yang sudah lihat di mana. Tapi itu salah satunya ya, banyak salah satunya adalah karena mereka nggak mendapatkan sesuatu di umur mereka. Jadi juga ayah dan bunda nih, ayah pulang, anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, ayah pulang nih, berapa jam nggak ketemu dengan kita. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan ketemu dengan anak kita. Kecuali kita bilang, assalamualaikum mas, ya, apa yang beliau omong ini? Karena kita nggak tahu profil anak umur 8 tahun. Kita ayah dan berkali-kali para ahli mengatakan kita ini beli laptop ini saja nggak mau kita terima kalau nggak ada manualnya. Setuju nggak? Ini kalau rusak keyboard, orang yang jual laptop bilang Pak Irwan lihat ini buku yang saya kasih, jangan lihat buku yang lain. Ini baru laptop, sekarang anak. Kenapa yang manual? Akhirnya kita uji coba aja. Anak bilang karena kita nggak mana. Saya baca buku yang sangat menarik itu, buku bagaimana keluarga Hasan Al-Banna itu, saya soal menarik ya. Mungkin ayah sudah pernah baca buku ini. Sederhana saja. Bagaimana beliau mengasuh anak beliau di tengah kesibukan yang sangat luar biasa itu. Salah satunya adalah beliau kemana-mana membawa yang paling penting itu adalah profil anaknya. Jadi kalau anaknya 5 ada 5 mam. Profil anak. Ini anak nomor 1 yang sedang tumbuh ini, emosinya begini. Kalau ini sedang dibaca, sekali sepekan dia ngomong sama istrinya, namanya udah profil. Kita bisa habis-habisan untuk bicara soal pekerjaan kita, tapi kita nggak habis-habisan bicara soal bagaimana profil anak kita. Jadi anak dia tunggu nih, jadi seperti ini, dia tunggu pulang. Kenapa anak nggak kangen sama saya ya? Kenapa nggak patuh sama saya? Karena kita nggak mengerti. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa dalam pengasuhan nanti itu bukan durhaka ya anak, tapi durhaka ayah dan bunda. Kenapa durhaka ayah dan bundanya? Karena kita nggak tahu apa yang kita kerjakan terhadap anak kita. Ayah dan bunda Allah SWT, bagaimana sekarang anak perempuan kita di umur usia kelas 4, 5, 6, 7, 8 yang sekarang usia peradaban di Indonesia itu maju luar biasa. Di saat anak perempuan kita membutuhkan terbiatul jinsia, di sana perempuan kita membutuhkan pendidikan seksualitas yang kata para ahli kalau kita baca sunnahnya itu ayahnya yang banyak mengajarkan itu sebenarnya. Tapi kita tidak tahu karena kita mau dijauhkan dari hal itu. Para laki-laki, para ayah ini akan dirisau di umur Islam nanti. Kita menjadi seorang blame persoalan anak kita karena paradigma kita adalah mengasuh dan mendidik itu ibunya saja. Padahal itu kembali tidak ada dalam konsep Islam seperti itu. Nah orang-orang di luar Islam sangat senang bagaimana kita ini jauh dari pemahaman kita dari anak-anak. Gitu ya. Kita nggak tahu anak kita TK itu sedang apa sekarang. Atau jangan-jangan ayah, nah ini bukan ayah di sini. Ayah pernah dengar ada seorang ayah kemudian suatu saat dia harus mengambil rapor anaknya karena istrinya udah gak kuat, sampai istrinya. Kemudian istrinya bilang, Bang Abang yang ngambil rapor sekarang. Datang, terpaksa dia datang sekolah. Jangan ngantri, udah selesai ngantrian. Nah,
Si gurunya bilang, ibu gurunya bilang, Pak, Bapak mau ngambil rapor siapa? Kata si bapak itu, saya ngambil rapor anak saya Iwan. Kata ibunya, subhanallah Pak, ini kan TK, Iwan kan udah masuk SD. Allah Akbar itu soalnya. Jadi sebenarnya ayat muda, kita sudah sudah melanggar sunnah, sudah melanggar Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu persoalan ayah itu dibahasnya luar biasa banyak. Karena negara kita, kalau anak laki-laki kita, anak perempuan kita lebih banyak mendapat sentuhan, Pak. Sekarang kita dikondisikan semua anak-anak kita lebih banyak stimulannya dari kaum perempuan. Ayah lihat seanak kita TK dan SD, TK, PAUD, SD, siapa gurunya? Perempuan atau laki? Perempuan. Ayah lihat bagaimana di acara televisi ada laki-laki yang laki-laki banget, ada badannya gede tapi suaranya cempreng. Hampir semuanya banci juga. Dan kita ayah muda berpuluh-puluh tahun tertanam dalam keadaan ini. Ketika kita di mana anak-anak kita membutuhkan usia terbaik yang Allah berikan di umur itu, dia membutuhkan anak laki-laki kita bertanya kepada gurunya, ya guru, anak-anak kalau kita anak TK kita, aku pengen melihat Umar bin Khattab itu seperti apa. Bingung kalau guru perempuannya. Kalau ada guru laki-laki di sana, atau kalau nggak ada guru laki-laki di sana, kalau dia pulang, ditanya sama gurunya, Pak Duna, guru nggak bisa menjelaskannya. Bagaimana guru menceritakannya? Anaknya bilang, gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Nanti ayahku di rumah pulang kerja akan menjadi seorang Umar. Kenapa? Karena ayahnya bercerita. Tiba-tiba ayahnya taruh tasnya, sepatunya, kemudian berubah cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar. Anaknya bilang, wow. Allah. Tapi itu sudah tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Sebaliknya kecil Allah. Anak-anak tidak mengenali Umar dan ayah, mengenal Rasulullah dan ayahnya, tapi sudah dia dapatkan karena ayahnya membayar dulu BPA, membayar dulu bercerita soal Umar. Baik. Jadi cek perayaan yang pertama, yang kedua cek karakter kosong kita, yang ketiga adalah kita mempunyai anak itu kita berpasangan bukan satu-satu. Jadi bukan hanya persoalan kalau anaknya lagi prestasinya lagi enak, anak ayah itu cakap itu turun ayah itu. Memang kalau otak ayah itu dan gitu ya. Tapi kalau enggak ya, kenapa sih ibunya? Jadi dari aksen husband, dari aksen wife, dari aksen father, aksen mother. Saya ulang lagi nih yang gantian ini. Aksen husband itu adalah suami yang ketika dia awal menikah dia belum punya anak, tapi dia hadir hanya secara fisik saja, tapi nggak ada secara psikologi. Dan father itu sama juga ya. Contoh sederhana ini, kalau para suami melakukan sunnah Rasulullah SAW, misalnya sunnah berhubungan suami istri, yang kecenderungan yang namanya action husband dan action father ini, setelah dia melakukan hubungan dia tidur. Jadi dia akan memberikan psikologis. Padahal kalau kajiannya, ibu-ibu itu membutuhkan waktu sekitar 2 menit 3 menit. Ayah jangan langsung tidur. Ya. Jadi ada yang bilang apa gitu ya, mengaji aja, subhanallah, gak usah takbir, Allah Akbar, gak usah, karena nanti jadi masalah. Ya, baik, yang keempat, jadilah ayah dengan sekian banyak peran, ini peran ya. Jadi kita berhadapan dengan anak-anak kita itu ada saat kita berperan sebagai trainer, ada distributor, teacher, motivator, kita trainer lain. Itu sebabnya Rasulullah SAW kalau berhadapan dengan dosen, Rasulullah kadang-kadang kalau saatnya menjadi entertainer itu Rasulullah kemudian mengatakan, karena saya dan teman-teman semua, ayo kita sekarang festival menggiat jenggot. Nah, itu Rasulullah dilihat satu persatu. Dan saya dengar ya selesai bagus, ya kebayang deh jenggot yang pas Rasulullah apa gitu. Tapi itu entertainer. Ketika menyambut anak-anak, sahabat-sahabat muda, sahabat muda di masjid Rasulullah mengatakan, "Kaifa imanukum? Kamu sekalian mau apa ini sekarang? Kalau mau ibadah sebelah sini, kalau mau main sebelah sini." Ya, baik, sederhana. Banyak hal dilakukan oleh orang tua sendiri. Ya. Kalau kita nggak ada waktu, baru kita minta tolong. Jadi jangan minta tolong dulu, baru pinter itu kita ya. Jadi yang namanya ada 2 dalam hidup kita dengan anak, pengasuhan, pendidikan. Pendidikan itu lebih kepada kognisi.
Ini kita boleh minta tolong nih, karena kita reportnya, kita kadang-kadang tidak sengaja juga. Tapi yang namanya pengasuhan itu nggak boleh kita minta tolong. Kita ambil dulu, kalau nggak ada waktu baru kita minta tolong. Gitu ya. Baik, kemudian masa terbaik untuk karakter dan akhlak itu umur 15 tahun. Tadi sederhana gajinya gini ya, 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 15, 15 sampai berikutnya. Usia yang paling bagus untuk menanamkan akhlak itu di umur 0 sampai 10 tahun. Karena itulah amanahnya Allah, nggak dikurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan akhlak dasar. Semua yang terbaik Allah berikan. Semua yang terbaik Allah berikan di umur 0 sampai 10 tahun. Itulah sebabnya kenapa di umur 0 sampai 10 tahun itu ayah dan bunda bersepakat bahwa segala sesuatu yang terbaik kita berikan di umur 0 sampai 10 tahun. Itulah sebabnya kenapa para ayah dan bunda bersepakat bahwa ada dua waktu dalam hidup anak dan 0 sampai 10 tahun itu yang nggak boleh kita main-main. Walaupun kita sibuknya luar biasa. Apa? Seperti yang kata ulama, jagalah, bukalah hati anakmu dengan Allah dan Rasulnya, dan kemudian tutuplah hati anakmu dengan Allah dan Rasul. Jadi kalau begitu, membuka bangun bagi anak-anak itu adalah komitmen kita berdua. Kita nggak boleh kata Universitas Al-Azhar Kairo, jangan ada kalimat yang lain kecuali kalimat thayyibah dalam membangunkan anak. Jadi bangunin anak apa aja kita dorong-dorong boleh, tapi yang pertama dengan itu adalah kalimat thayyibah. Yang kata Universitas Al-Azhar Kairo itu ada pengaruhnya ke mata anak kita. Baik, sudah hampir selesai. Kemudian ini sudah ya. Ada 3 langkah menanamkan akhlak atau karakter pada anak kita. Ini kiatnya mudah-mudahan yang bisa ini. Yang pertama itu langkah pertama adalah ngasih tahu. Jadi misalnya ini akhlak atau karakter contohnya ya. Kita mau ngasih tahu tentang bagaimana menolong. Jadi para ahli mengatakan caranya. Jadi sebelum kita ngajak anak kita menolong orang atau menolong kucing, menolong apa, kasih tahu dulu itu lebih bagus. Menolong itu apa? Biar anak tahu. Gitu. Cara gimana cerita? Nah itulah sebabnya kenapa ayah dan ibu, terutama para ayah, saya tahu nggak terlalu wajib, tapi saya masih menganjurkan senanglah bercerita kepada. Kapan tuh main apakah sambil duduk cerita itu anak juga bete dengerin. Kapan aja? Kayak lagi duduk di mana makan bakso atau apa bercerita mana? 2 menit cukup, 3 menit cukup. Nah, jadi kasih tahu cerita. Misalnya ini cerita tentang apa? Tentang Rasulullah, tentang menolong, atau tentang dapat karakter dan akhlak yang baik. Kemudian ada golden moment, ada pertanyaan. Ini rinciannya. Yang pertama itu cerita bersama anak. Cerita bersama anak itu menurut saya adalah kalau cerita jangan yang kasih ayahnya. Itu jangan yang kasih ayahnya. Jadi saya sudah ulang berapa kali. Misalnya kalau cerita bersama anak, kalau dalam karakter itu misalnya di buku. Ayah jangan pergi. Nah, udah siap dengan cerita ayah. Udah berduduk dengan kita. Suatu hari terjadilah apa-apa. Aman berdua. Subhanallah, hebat sekali aman gitu. Ya Allah, ayah gak kuat dibaca. Mama, selesai aman terakhir. Tutup buku. Nah, Allahu Akbar. Subhanallah. Hebat sekali orang ini. Kamu ngerti nggak? Anak kalian enggak. Nah, itu tidak dianjurkan di dalam menanamkan karakter. Yang karakter itu dianjurkannya cerita bersama anak. Nah, cerita bersama anak itu saya ulang maaf kalau sudah benar-benar. Ini ayah bilang nih, ayah mau cerita nih. Gitu. Buku kita taruh di sini, kita simpan belakang. Anak kita yang kecil ya. Dan dia bilang, bagi buku lah ya. Bukunya mana di belakang ayah? Nggak boleh lihat. Boleh sih, tapi covernya aja. Boleh nggak boleh covernya? Covernya ada nenek-nenek, jadi. Abang pernah lihat ini nggak? Ayah aku pernah lihat itu nenek-nenek yang di depan sekolah aku. Ayah tahu nggak dia kalau dia itu kan membunuh kemana-mana ya Allah kamu yang bunuh ya Allah saat itu aku nggak kuat ya. Ayah tahu nggak kalau kita sama nenek-nenek itu? Aku kan pernah dengar cerita dari buku kalau Rasulullah ke nenek-nenek itu tinggal begini aja. Ini buku tahu nggak baru ini maka Fredo. Jadi efisien ini itu pas lah untuk orang pajak. Jadi udah tadi. Jadi itu setengah jam. Gak apa, ayah gunakan kekuatan pertanyaan. Lima dia ngomong satu, ayah ngomong jadi semangat. Jangan diam aja. Jadi ayah tahu nggak nenek-nenek itu dalam hati atuh. Nenek itu yang kalau kita sama nenek ini dua.
Rasulullah tahu nggak ya? Aku pernah dengar cerita dari guru kita. Kalau kita alami itu kita nggak boleh gini. 4. Kalau 5 ayat itu yang benar deh. Semuanya ini kita harus gitu. Gitu. Tapi dia lagi cerita itu. Ayat gini aja benar. Tinggal gini aja buku kabar. Itu namanya dianjurkan oleh para ahli falak. Itu akan bermakna karena kita. Ujungnya nanti ayat dan udah kalau dia bilang gini, iya, dia intonasinya naik, iya. Kita tanya terus nih ke anak kita. Jadi kita akan nenek nggak boleh gini ya. Ya aku, ayahku nggak dengar sih. Jadi kalau sama nenek itu ya nggak boleh kita ini. Itu berarti kata para ahli sudah tertanam karakter ke dalam dirinya. Ayahnya lakukan satu, bilang anak kalau buku pegang bahunya, tatap lagi Allah bersubhanallah. Mulai saya perlu kamu nanti saya perlu Allah Akbar. Kata para ahli 10 tahun bertahan di dalam diri. Jadi cuma 2 menit ya. Dan kalau kita beli buku banyak, kita udah susah cerita, setelah kita sudah cerita, habis cerita kita tanya, makasih mana? Hebat banget nggak ceritanya? Enggak. Sudah pekerjaan di frustasi, cerita di frustasi. Ini ada di Kota Bogor. Kota Bogor ini maksudnya subhanallah. Kalau anak-anak ayah itu di umur tertentu itu ada hal-hal yang nggak masuk dalam logika kita, gitu ya. Padahal sebenarnya itu dia sudah meminta karakter sebenarnya. Saya sudah pernah cerita beberapa kali nih ayah. Ada anak kita bilang udah tanggal tua, kita pekerjaan banyak, kemudian dia bilang ya boleh nggak aku beli pesawat? Dia apa yang terjadi? Kalau saya bilang, hah, beli pesawat? Itu mau apa? Kredit terus selesai. Kamu udah bagus. Ini nggak nanya yang lain. Terus sama makan kok. Selesai sudah. Padahal dalam betul awal setiap apa yang distimulan sama anak itu, dia memintakan, dia Allah akan berikan hidayah dia. Hidayah apa? Hikmah di balik itu. Itu adalah Luqman berkata tentang Allah. Jadi yang namanya pengasuhan itu hikmah. Jadi di balik beli pesawat itu sebenarnya ada hikmah. Tugas kita membuka supaya hikmah itu muncul. Nah, caranya gimana itu doang tuh? Wow. Nah, cuman ayah bilang gampang aja. Ada bilang, ya boleh nggak beli pesawat? Wow. Nah, jangan mau gitu, nggak optimis semuanya. Misalnya apa? Subhanallah juga. Boleh nggak beli pesawatnya? Subhanallah. Anaknya pasti bilang, oh ya nggak jadi beli pesawat itu dia, wah, gitu dah. Deh, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Inggris is not easy kan? Atau gampang kan beli pesawat? Ayah, ada mulai nih. Nah, hikmah itu mulai. Dan Allah memberikan kepada Luqman itu hikmah itu adalah pengasuhan. Hikmah itu diutak-atik, dipuli-puli hikmah itu, baru muncul hikmah itu. Nah, hikmahnya baru muncul dikit lagi. Kita tanya ini nggak mudah nak beli pesawat. Ya, ayah kenapa sih? Aku kan jajanku 3.000 sehari, 2.000, mulai besok 2.000 aku pegang. 1.000 ayah pegang, itu cicilan beli pesawat. Hikmah sudah mulai muncul lagi. Gitu ya. Jadi mau belajar Allah Subhanallah. Tapi Subhanallah ya, nggak kesini. Ya. Nah kemudian kuliah itu, jadi itu beli pesawat ya besok nih. Beli pesawat ya, pesawat yang kecil aja. Kan rumah kita 3. Jadi ntar pesawatnya mendaratnya di depan ini aja. Terus kalau udah sampai pesawatnya masuk aja ke rumah. Nah kalau ke rumah kan kita masukin kulkas. Ayah nggak usah peduli yang itu. Tapi ayah beli ini aja, polisi tadi. Nah, jadi kalau gitu apa nih? Kenapa sih harus kita lakukan ini? Kenapa sih? Hikmahnya udah muncul ya. Anak kita bilang, maaf nih kalau sudah diulang, ini terus kali kejadian ini. Kemudian anak kita bilang, ayah tahu kan, aku itu ya setiap pergi ke sekolah, kemudian ada bapak, berubah sama anaknya, dia pemulung ya. Kan aku bikin kasihan kalau dia bawa alatnya apa itu berubah susah. Sudah berapa hari ini aku mikir gimana kalau aku beli pesawat. Yang disebut di dalam surat Luqman itu hikmah. Itu sudah terbetul Allah. Jadi tugas kita menongkrong doa. Jadi bilang, Allah, Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang bilang, kenapa ya kayak kamu ya? Ya Allah nak, kamu
Oh gitu, empatinya naik iman. Itu karakter, itu apa? Allah mengatakan ini, kalau kita hafal kita kulit dari kita gitu. Kalau nggak ini tafsir Rasulullah, nah Rasulullah begini Rasulullah. Rasulullah mengorbankan dirinya. Dulu ingat nggak mau nah ini udah bertahan karakter. Jadi nggak usah ayah mau mengenalkan karakter, ayah habis dari pulang kerja tadi dengerin Pak duduk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bilang laut jauh ya. Dekat sama ya sana ke laut aja. Dan yang kedua merasakan ini penting ya. Setiap hari Sabtu hari Ahad kalau kita sudah masih tahu empati, kita ajak anak kita, gak usah lama-lama. Jadi namanya hands on. Jadi kalau mau ngomong 10% menyangkut anak kita. Kalau dia rasain apa. Jadi kalau gitu nggak usah ke mall. Setiap hari Sabtu Ahad. Gitu. Kalau ngomong tapi mau yang bermakna, mau yang bermanfaat, gitu ya. Kalau mau itu lagi, mau ke mall terus, mau datang ke Kalibata membawa siang-siang. Baju kan tukang parkir, baju siang-siang panas, baju basah. Anak kita begini, dia. Kalau ayahnya mau mengambil karakter, itu momen, ambil. Saya dapat. Tapi jangan lihat ya bapak itu. Jangan lihat itu kenapa melihat bapak? Aku kenapa sih tengah hari hujan? Kenapa sih bapak itu kok basah bajunya? Lain kali. Oh ya, dia punya tempat nanti mau berat-berat, tak seperti kita. Emang anaknya banyak, emang gajinya berapa? Kan dia bawa makanan nggak? Nah itu lima itu kan. Tinggal aja gini doang, jangan ayah mau parkiran, udah parkir itu dia melihat. Ya itu bapak boleh nelayan. Jalan apa lain? Saya bilang, ya dia itu kalau orang nelayan jangan mengangkat kita. Ini kayaknya. Jangan, nggak ada jalan. Ini ada beberapa program saya bikin, saya laksanakan. Saya ada lembaga yang sahabat anak dan remaja. Itu lembaga gratis. Ayahnya boleh kumpulin anak-anak, boleh mentor kami datang. Nah kita melatih karakter, ada 20 karakter. Ini ada beberapa, namanya service learning. Service learning itu anak-anak belajar magang, gitu ya, magang di beberapa tempat, di panti jompo, Tunadaksa, Pemulung dan lain-lain. Langkah ketiga, yang terakhir ini menjaga. Jadi karakter Pak Ahmad itu nggak bisa dilakukan sekali aja, ulang-ulang. Empati itu. Nah ini contoh-contohnya, baik ya, ini contohnya. Kalau dulu di sahur itu bulan puasa kita bawa anak-anak itu sahur kelompok pemulung, kelompok jalanan, ini untuk apa nggak empati? Berbagi tetangga yang kekurangan waktu misalnya makan nih, kita telepon istri kita di rumah, misalnya istrinya lagi di rumah, telepon, Dek, bisa nggak masak ayam agak banyakan dikit, masak sayur asam banyakan dikit? Emang kenapa bang? Kita aja. Nah, ketika pulang nih, anak kita bilang, Dek, Mama, ibu masak ayamnya banyak ya, banyak banget. Emang kita kemana? Oh, gitu bawa tuh ayam berapa? Kemana sih ya? Ikut aja ke ayam. Kemana sih ikut itu? Datang ke musola, ada marbot musola di situ. Kita bilang, Dek, kasih ayam sama bapak kita. Terus bapak bilang, ya Allah, subhanallah. Makanya saya ini dulu saya cuma bisa melihat ayam doang, dan sekarang saya bisa makan ayam, alhamdulillah. Udah selesai, pulang. Masuk karakter ini, dia bilang tahan. Kalau anak nggak nanya, berarti kita nanya mana? Itu yang disebutnya golden moment itu rebut atau rekayasa. Kalau anak yang bilang, kenapa sih? Kok tadi bapak itu bilang nggak pernah makan ayam? Kita bilang, untuk apa itu? Ada karakter menolong yang lain. Ada toleransi, ada kasih sayang. Dan sayang itu kita berkunjung ke rumah sakit hewan. Saya meminta ayah merujuknya di Ragunan itu ada rumah sakit hewan. Ada waktu tertentu di Ragunan itu di rumah sakit hewan itu hewan-hewan yang sakit di di kebun binatang itu dirawat. Itu sangat luar biasa menanamkan karakter kasih sayang pada anak-anak kita. Dan itu boleh. Jadi gimana
singa yang selama ini galaunya luar biasa, kakinya itu nggak bisa, dia bisa terbang begitu, nggak bisa ngapa-ngapain, itu luar biasa anak. Ada keberanian, ada kalau keberanian atau rumah lansia ini saya pernah melakukan itu di Pondok Pinang. Di Pondok Pinang itu saya bisa berkunjung sana. Nah, anak kita nanti membantu ibu-ibu apa, aki-aki ini yang di sana yang megang bawaan itu aja udah susah, kita minta izin ke pengelolanya, boleh nggak Pak Ibu saya dengan anak saya membantu hari Sabtu ini 1 jam untuk bawain handuk ke Pak? Oh, luar biasa. Jadi ayah dan bunda boleh kemana aja, mampir Pondok Pinang sebentar di rumah sosial itu, nah kerja di situ sebentar dengan itu luar biasa. Baik, itu saja mungkin ayah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.